Selamat datang di Layar Derita, tempat di mana kita akan menggali kisah-kisah azab yang penuh hikmah dan peringatan bagi kita semua. Bayangkan seorang ustaz yang dikenal alim dan disegani, namun justru tega membakar gerobak jualan seorang nenek tua hanya karena alasan sepele. Tanpa disangka, perbuatan itu mengundang azab nyata dari Allah yang datang perlahan tapi pasti menghancurkan satu persatu kehormatan, harta, dan kehidupannya. Semoga kisah ini menjadi renungan berharga. Jika Anda tidak ingin melewatkan setiap pelajaran dari kisah-kisah serupa, jangan lupa subscribe. Langit mendung menggantung tebal di atas kampung Cibening sore itu. Angin berembus pelan, menyusup di sela-sela bangunan tua dan jalan-jalan sempit yang belum sepenuhnya beraspal. Sebuah ketenangan semu meliputi desa, hanya sesekali dipecah oleh suara serak pengeras masjid yang mengumandangkan ayat-ayat suci, membisikkan kedamaian yang seolah tak benar-benar hinggap di hati sebagian penduduknya. Di halaman masjid megah yang baru direnovasi, berdirilah Ustaz Malik, seorang pria berusia 40-an. Jenggotnya rapi, sorban putih melilit lehernya, menambah kesan karismatik pada sosok yang selama ini dikenal alim, tegas dalam dakwah, dan keras dalam menjaga kesucian rumah Allah. Namun, siang itu, ada yang aneh pada wajahnya. Rautnya tampak gelap. Sorot matanya yang tajam kini memancarkan kegelisahan, atau mungkin lebih tepatnya, amarah yang terpendam. Ia berdiri terpaku, menatap lama sebuah gang sempit di sisi kiri masjid. Dari ujung gang itu, asap tipis mengepul, disusul bau minyak goreng yang terbakar, menusuk penciuman dan membakar emosinya. Dengan langkah cepat, berbalut napas yang memburu panas, Ustaz Malik menyusuri gang sempit itu. Di sana, di ujung gang, seorang nenek tua sedang sibuk merapikan dagangan gorengan di atas sebuah gerobak tua yang tampak ringkih. Gerobak itu adalah saksi bisu perjuangan hidupnya, seolah menanggung beban waktu dan kesedihan yang tak terucap. Tangannya bergetar, wajahnya keriput dalam guratan usia, dan langkahnya tampak goyah saat hendak duduk di bangku kecil yang lusuh. Namanya Nenek Mardiah, penjual gorengan keliling yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari tepung, tahu, dan minyak panas. Tak banyak yang tahu, atau mungkin tak banyak yang peduli, bahwa sejak suaminya wafat dan anak semata wayangnya meninggal akibat kecelakaan tragis, Nenek Mardiah hidup sebatang kara. Satu-satunya peninggalan berharga yang tersisa di dunia ini adalah gerobak reot itu, sebuah jembatan rapuh yang menghubungkan dirinya dengan kelangsungan hidup. Allahu Akbar, gumam Nenek Mardiah lirih, menarik napas panjang. Ia baru saja menjajakan dagangannya dari ujung ke ujung kampung, melawan nyeri lutut dan pegal di tangannya. Sore itu, ia hanya ingin menepi sebentar, duduk, dan meluruskan punggung yang lelah. Gerobaknya diparkir di tepi gang, tidak sampai menutupi jalan, apalagi mengganggu lalu lalang. Tiba-tiba, suara lantang menyambar dari belakangnya, memecah kesunyian dan mengoyak ketenangan Nenek Mardiah. "Heh, ini gang masjid, tempat orang suci berlalu. Kau bikin bau semua sini dengan minyakmu itu," bentak Ustaz Malik dengan suara keras, menggelegar. Nenek Mardiah menoleh perlahan, terkejut dan bingung. Tubuhnya yang ringkih berdiri terbata-bata. "Maaf, saya cuma sebentar, Ustaz. Kaki saya sakit. Dagangan saya belum laku." Suaranya lirih dan gemetar, penuh permohonan. Namun, Ustaz Malik tak mendengar. Kepalanya sudah panas. Dadanya sesak oleh amarah yang membuncah. Mungkin karena sebelumnya ada jemaah masjid yang mengeluh soal bau gorengan, atau mungkin karena amarah yang dipendam sejak tadi siang saat rapat pembangunan aula masjid sempat memanas. Apapun alasannya, amarah itu kini menemukan sasarannya. Tanpa berkata banyak lagi, Ustaz Malik melangkah ke motornya yang diparkir tak jauh dari sana. Ia membuka laci jok, mengeluarkan botol plastik bekas air mineral yang di dalamnya tampak cairan kuning, entah minyak tanah atau bensin. Tangannya menggenggam korek api, siap melancarkan aksi yang akan mengubah segalanya. "Sudah berkali-kali saya bilang, jangan bawa gerobak bau ini ke sekitar masjid," katanya. Suaranya dingin dan menusuk, sambil menyiramkan cairan ke atas gerobak. Nenek Mardiah tersentak panik. Matanya membelalak. "Tunggu, Ustaz. Jangan. Itu harta saya satu-satunya," teriaknya,
mencoba berlari mendekat. Namun kakinya terlalu lemah, suaranya terlalu lirih. Tapi suara korek api menyala terdengar lebih cepat dari kalimat itu selesai. Api menyambar sisi kayu gerobak. Minyak bekas dagangan yang meresap di permukaan kayu mempermudah nyala api merambat dengan cepat. Dalam hitungan detik, si jago merah menari-nari beringas di atas gerobak reot yang kini menghitam, di lahap api. Nenek Mardiah hanya bisa berdiri kaku, matanya membelalak ngeri. Mulutnya terbuka namun tak sanggup bersuara. Dagangan yang tadi disusun rapi, kini hangus dan meleleh tak berbentuk. Wajan, ember plastik, toples kerupuk, semuanya luluh lantak menjadi arang hitam. Warga mulai berdatangan, terkejut oleh kepulan asap dan panas api. Namun, tak ada satupun yang berani bicara. Mereka hanya menatap, membisu, menyaksikan ustaz yang dikenal tegas itu membakar harta satu-satunya milik seorang nenek renta di depan mata mereka sendiri. Ketakutan dan kebingungan mengikat lidah mereka. Nenek Mardiah ambruk. Tubuhnya lemas, terduduk di tanah yang dingin, dan air matanya mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang keriput. Ustaz Malik hanya memandangnya dingin, tanpa sedikit pun penyesalan tergambar di wajahnya. Ia lalu berbalik dan berjalan masuk ke halaman masjid, seolah tak terjadi apa-apa, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas mulia, tanpa berucap sepatah kata pun. Di kejauhan, gerobak itu kini tinggal rangka hangus. Arang kayunya masih berasap tipis ketika malam tiba, dan angin membawa bau terbakar yang pekat ke seluruh gang kecil itu, menjadi saksi bisu atas keangkuhan dan penderitaan. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada Ustaz Malik sore tadi. Mereka hanya menunduk, membisu, seakan takut menjadi sasaran berikutnya dari amarah sang ustaz. Di rumah kayu yang nyaris roboh di ujung kampung, Nenek Mardiah duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Di dekatnya, segelas air putih dan sebungkus nasi sisa sedekah seorang anak tetangga tergeletak di lantai, tak tersentuh. Matanya sembab, tangannya kaku. Ia tidak menyentuh apapun sejak kejadian mengerikan itu. Lalu terdengar suara azan Isya berkumandang dari masjid besar yang kini berdiri megah di tengah kampung. Suara Ustaz Malik menggema dari pengeras suara, lantang dan tegas. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu seolah tak terjadi apa-apa, seolah tak ada gerobak yang dibakar, tak ada air mata yang jatuh sore tadi, tak ada hati yang hancur. Sementara itu, beberapa jemaah masjid duduk ragu-ragu di saf belakang. Hati mereka resah, namun lidah mereka keluh. Mereka tak tahu harus berpihak pada siapa. Di satu sisi, Ustaz Malik adalah pemuka agama yang selama ini disegani dan dihormati. Tapi di sisi lain, apa yang dilakukannya sore tadi bukan hal yang mudah dilupakan. Salah satu dari jemaah itu adalah pemuda bernama Darman. Ia belum lama kembali dari pesantren dan malam itu ia duduk di beranda rumahnya, merenung. Darman melihat asap bekas gerobak yang masih menyusup dari gang sebelah. Ia menggeleng pelan. Dalam hatinya ada gejolak yang belum sanggup ia suarakan. Sebuah pertanyaan menggantung berat. Apakah ini dakwah? Apakah ini ketegasan? Atau justru kekejaman yang dibungkus sorban? Malam itu, kampung Cibening tertidur dalam diam. Namun bisik-bisik keadilan mulai bergolak di benak beberapa warganya, menanti saatnya untuk bersuara. Malam merayap perlahan, menyelimuti kampung Cibening dengan selubung kelam yang terasa lebih pekat dari biasanya. Di rumah kayu yang nyaris roboh, di pojok ruangan yang remang oleh cahaya temaram lampu teplok, Nenek Mardiah masih duduk memeluk lututnya. Tubuhnya yang ringkih bergetar sesekali, bukan karena dinginnya angin malam, melainkan oleh guncangan batin yang melumpuhkan. Di dekatnya, segelas air putih dan sebungkus nasi sisa sedekah seorang anak tetangga tergeletak di lantai, tak tersentuh. Matanya sembab, tangannya kaku, seolah enggan lagi meraih apapun di dunia ini. Ia tak lagi sanggup mengeluarkan suara. Bahkan air mata pun kini mengering di pipinya yang keriput. Hanya hening yang mengisi ruang jiwanya. Sebuah kehampaan yang lebih menyakitkan dari luka bakar gerobaknya. Setiap embusan angin yang masuk melalui celah dinding kayu seolah membawa kembali aroma hangus, membakar ulang memorinya, menghidupkan kembali kobaran api yang melalap satu-satunya harapan dan peninggalan berharganya. Ia adalah potret ketidakberdayaan,
Seorang nenek renta yang kini hanya bisa menggantungkan nasib pada belas kasih langit dan mungkin keadilan yang tertunda. Di luar, suara azan Isya dari Masjid Besar Ustaz Malik terdengar lantang dan tegas, menggetarkan kampung. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Namun, bagi Nenek Mardiah, gema itu terasa seperti ejekan, sebuah ironi pahit yang menertawakan penderitaan dan kehancuran dirinya. Di telinganya, suara itu seolah tak terjadi apa-apa, seolah tak ada gerobak yang dibakar, tak ada air mata yang jatuh, tak ada hati yang hancur berkeping-keping sore tadi. Di saat yang sama, beberapa jemaah masjid duduk ragu-ragu di saf belakang. Hati mereka resah, diliputi perasaan bersalah yang samar, namun lidah mereka keluh. Mereka tak tahu harus berpihak pada siapa. Terperangkap di antara rasa segan kepada Ustaz Malik dan suara nurani yang terusik oleh perbuatan keji yang mereka saksikan. Di satu sisi, Ustaz Malik adalah pemuka agama yang selama ini disegani dan dihormati, sosok yang perkataannya selalu mereka anggap benar. Tapi di sisi lain, apa yang dilakukannya sore tadi, membakar gerobak seorang nenek miskin, bukan hal yang mudah dilupakan, bahkan oleh jiwa-jiwa yang paling pasrah sekalipun. Pemuda bernama Darman, yang baru kembali dari pesantren, masih duduk di beranda rumahnya. Asap sisa pembakaran gerobak Nenek Mardiah masih tipis menyusup dari gang sebelah, membawa bau hangus yang mengganggu ketenangan malam. Ia menggeleng pelan. Rasa gundah gulana mengoyak batinnya. Pertanyaan yang sama terus bergelayut di benaknya. Apakah ini dakwah? Apakah ini ketegasan? Atau justru kekejaman yang dibungkus sorban? Darman memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan api yang melalap gerobak, bayangan tubuh Nenek Mardiah yang ambruk. Ia tahu, di pesantren ia diajarkan tentang kasih sayang, tentang keadilan, tentang bagaimana membela yang lemah. Tetapi, berhadapan dengan Ustaz Malik, seorang ulama yang begitu dihormati, adalah tantangan yang berbeda. Kekaguman dan rasa hormat yang mendalam itu kini bergesekan dengan rasa sakit dan amarah yang perlahan tumbuh di hatinya, menuntut jawaban dan keadilan. Ia merasa perlu melakukan sesuatu, namun ia tak tahu harus memulai dari mana, atau bagaimana menghadapi keangkuhan yang begitu kokoh. Sementara itu, Ustaz Malik kembali ke rumahnya yang cukup besar di samping masjid, seolah tak ada beban yang menggantung di pundaknya. Di dalam rumah itu, istri dan anak semata wayangnya, Raka, sedang duduk menunggu. Raka, bocah berusia 8 tahun yang biasanya ceria dan cerdas, akhir-akhir ini sering mengeluh matanya perih. Abi pulang? Tanya Raka riang, menyambut ayahnya dengan senyum. Ustaz Malik tersenyum tipis, melepas sorbannya. Iya, nak. Abi tadi urus orang yang bikin gang masjid bau. Sudah selesai. Kata-kata itu diucapkannya tanpa keraguan, tanpa sedikit pun bayangan penyesalan. Ia merasa telah melakukan hal yang benar, menjaga kesucian lingkungan masjid dari apa yang dianggapnya sebagai gangguan. Namun, malam itu berbeda. Saat hendak makan malam, Raka mulai menggosok-gosok matanya dengan gelisah. Ia mengeluh pedih dan pandangannya buram. Bu Halimah, istri Ustaz Malik, panik. Ia segera memeriksa anaknya. Bola mata Raka terlihat merah dan berair, seperti iritasi parah. Sayang, kenapa ini? Matanya kenapa? Tanya Bu Halimah cemas, membelai pipi putranya. Enggak tahu, Umi, tiba-tiba kabur, gelap. Suara Raka lirih, penuh ketakutan. Malam itu juga, mereka membawa Raka ke klinik desa. Dokter Jaga, seorang pria parubaya yang akrab dengan keluarga Malik, segera memeriksa mata Raka. Namun, ekspresinya berubah serius. Kami tidak punya alat lengkap di sini. Anak Bapak harus dibawa ke rumah sakit besar secepatnya. Ini bisa jadi infeksi serius, kata dokter dengan nada khawatir, menyarankan rujukan segera. Ustaz Malik terdiam, wajahnya mengeras, namun ia menuruti saran itu. Dengan mobil pinjaman seorang jemaah, mereka pun berangkat ke rumah sakit kota. Perjalanan hampir 2 jam ditempuh dalam sunyi yang mencekam. Tak ada yang bicara di dalam mobil, kecuali Raka yang sesekali mengeluh sakit dan ketakutan akan kegelapan yang mulai merenggut pandangannya. Kedatangan mereka di rumah sakit kota disambut oleh dokter spesialis mata.
Setelah pemeriksaan yang terasa sangat lama dan mendebarkan, hasilnya membuat dada Ustaz Malik seolah diremuk. Anak bapak mengalami gangguan penglihatan serius. Ada kemungkinan retina terganggu karena infeksi langka. Ini sangat cepat dan agresif. Kami akan mencoba pengobatan, tapi kemungkinan buta sangat besar. Ucapan itu menusuk jantung Ustaz Malik, memotong napasnya. Ia hanya bisa berdiri kaku, ucapannya tercekat, pandangannya kosong. Sebuah bisikan samar menyeruak di benaknya, namun ia segera menepisnya. Ini pasti hanya takdir. Di tengah guncangan ini, sahabat hikmah karamah yang dimuliakan Allah, mari kita sejenak merenung. Betapa seringnya kita lupa bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan selalu memiliki konsekuensi. Kisah ini adalah pengingat betapa maha adilnya Allah, yang membalas setiap perbuatan dengan balasan yang setimpal. Jika kalian merasakan getaran kebenaran dan hikmah dalam kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan like, share, dan subscribe channel Hikmah Karomah agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Semoga setiap dukungan kalian dibalas dengan kemudahan segala urusan, dilapangkan rezeki, disehatkan badan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi harinya, suara burung berkicau di antara rimbun pohon kampung Cibening seperti biasa. Namun, di dalam rumah Ustaz Malik, suasana tidak seperti biasanya. Rumah itu yang dulu sering terdengar suara lantunan ayat suci dari speaker kecil, kini sunyi. Bahkan Bu Halimah tak sempat membuka tirai jendela, seolah cahaya pagi tak lagi relevan dengan kegelapan yang meliputi hati mereka. Raka terbaring di atas ranjang rumah sakit, matanya dibalut kain kasa. Setiap kali suara langkah kaki mendekat, ia bertanya dengan ragu, "Abi, Umi, aku masih gelap ini, malam?" Pertanyaan polos itu membuat dada Bu Halimah selalu sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas hatinya. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. Air mata tak terbendung mengalir di pipinya. Ustaz Malik hanya berdiri di sudut ruangan, membisu. Ia tak berkata apa-apa sejak tadi malam, mencoba mencerna rentetan kejadian yang menghantamnya begitu tiba-tiba. Tak lama kemudian, dokter masuk, wajahnya murung. "Maaf, penglihatan Raka menurun drastis dalam waktu singkat. Kami akan lanjutkan terapi. Tapi bersiaplah, ini kasus yang jarang terjadi." Ucapan itu seolah menggema di kepala Ustaz Malik, menghantam dinding-dinding penolakannya. Kabar tentang insiden pembakaran gerobak mulai menyebar lebih luas di kampung Cibening dan desa-desa sekitarnya. Beberapa warga dari kampung sebelah datang menanyakan kabar Nenek Mardiah, membawa makanan, atau mencoba memperbaiki sisa-sisa gerobak yang hangus. Namun, si nenek sendiri masih trauma, duduk diam di tikar lusuhnya, memeluk selimut tipis, sesekali menangis dalam diam. Seorang ibu bernama Yati, yang dikenal dermawan, mendatangi rumah Nenek Mardiah dengan hati-hati. "Mbah, sabar ya. Nanti insya Allah saya bantu uruskan gerobak baru. Jangan nyerah, Mbah," katanya lembut, mencoba memberi semangat. Namun, Nenek Mardiah hanya mengangguk, sorot matanya kosong, bibirnya bergerak lirih namun tak ada suara yang keluar, seolah jiwanya telah ikut terbakar bersama gerobaknya. Pagi yang semula menjanjikan secercah harapan di rumah sakit kota, justru menyuguhkan kenyataan yang lebih pahit. Dokter spesialis mata yang sebelumnya memeriksa Raka kembali dengan ekspresi yang tak lagi hanya murung, melainkan syarat akan keputusasaan. "Ibu, kami sudah periksa lebih lanjut," ucapnya perlahan. Tatapannya beralih dari Bu Halimah ke Ustaz Malik yang masih berdiri kaku di sudut ruangan. "Anak Anda mengalami sindrom langka. Tidak hanya matanya, tapi bisa jadi sistem syaraf lainnya juga terdampak." Setiap kata yang keluar dari bibir dokter itu menusuk relung hati Bu Halimah, meremukkan sisa-sisa kekuatannya. Air matanya pecah, mengalir deras membasahi pipi. Ia terisak, memeluk tangan Raka yang terbaring lemah. "Kami akan upayakan yang terbaik," lanjut dokter, suaranya melembut. "Tapi kemungkinan sembuh sangat kecil." Ustaz Malik masih diam, namun kebisuan itu kini terasa berbeda. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong,
tak lagi memancarkan ketegasan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Tubuhnya terasa beku, seolah seluruh darahnya berhenti mengalir. Kalimat dokter tentang sindrom langka itu, tentang kemungkinan kebutaan permanen, bahkan tentang potensi kerusakan syaraf lain, berputar-putar di kepalanya bagai kaset rusak. Ia berjalan keluar ruangan, menelusuri lorong panjang rumah sakit yang sunyi, seolah mencari udara yang lebih lapang untuk bernapas. Ia duduk di bangku tunggu yang dingin, memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan-bayangan yang kini mengerubungi pikirannya. Namun, bayangan itu tak pergi. Justru kian jelas, kian menghantam. Ingatannya melayang ke sore kemarin, kekobaran api yang menari-nari di atas gerobak reot Nenek Mardiah. Bau minyak goreng hangus yang kala itu ia anggap menjijikan, kini seolah menusuk hidungnya. Wajah Nenek Mardiah yang terkejut, panik, lalu ambruk tak berdaya, terbayang jelas di kelopak matanya. Ia ingat betapa dinginnya ia memandangi nenek itu, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Sebuah bisikan, yang semula samar, kini menggema lantang di benaknya. Ini balasan, Malik. Ini azab perasaan bersalah yang selama ini ia tepis. Kini datang menghantam dengan kekuatan tak terhingga. Apakah ini karma? Apakah penderitaan Raka adalah harga yang harus ia bayar atas keangkuhan dan kekejamannya? Hatinya bergejolak. Pertempuran antara kesombongan yang masih tersisa dan suara hati nurani yang kini meraung, memintanya untuk mengakui dosa. Ia membuka mata, memandang kosong pada dinding di depannya, seolah mencari jawaban pada kekosongan itu. Sementara itu, di kampung Cibening, bisik-bisik warga mulai berubah menjadi kegelisahan yang lebih nyata. Kabar tentang Nenek Mardiah yang trauma dan kondisi Raka yang memburuk di rumah sakit menyebar cepat. Rasa segan terhadap Ustaz Malik perlahan terkikis, digantikan oleh simpati dan empati yang mendalam terhadap Nenek Mardiah, dan kini juga kepada Raka. Pemuda Darman, yang jiwanya terguncang sejak malam itu, tak bisa lagi tinggal diam. Gejolak di hatinya, pertanyaan tentang dakwah dan kekejaman yang ia simpan, kini menuntut tindakan. Ia mengumpulkan beberapa pemuda dan ibu-ibu yang juga resah. Di balai desa kecil, di bawah cahaya lampu yang remang, mereka berdiskusi panjang, mencari cara untuk mengutarakan kebenaran tanpa menyinggung, untuk mencari keadilan tanpa memicu perpecahan. Darman, dengan keberanian yang ia kumpulkan dari dalam lubuk hatinya, akhirnya memutuskan, mereka harus berbicara kepada Ustaz Malik. Keesokan harinya, ketika matahari mulai meninggi, beberapa warga yang dipimpin Darman melangkah menuju rumah Ustaz Malik. Langkah mereka pelan, namun pasti, seperti irama detak jantung yang berdebar di dada masing-masing. Di dalam rumah yang semula megah dan penuh tawa itu, kini semua terasa beku, gelap. Meski matahari sedang terik di luar, Bu Halimah duduk di tepi ranjang anaknya. Raka masih terbaring, tak bisa melihat apapun, hanya sesekali bicara dalam tidur. "Abi, kenapa gelap terus?" Suara polos itu membuat hati seorang ibu remuk tanpa suara. Di luar, pintu rumah mereka tiba-tiba diketuk. Ketukan pelan, namun sangat tegas, membuat Bu Halimah tersentak. "Tak biasanya ada tamu siang bolong," gumamnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju pintu depan. "Assalamualaikum, Bu Halimah." Suara Darman terdengar di balik pintu. Bu Halimah membuka sedikit, menampakkan wajah lelah dan sembab. Ia melihat Darman dan beberapa warga lain berdiri di teras. "Ada apa, Nak Darman?" tanyanya lirih. "Ustaz Malik ada?" Darman balik bertanya. Suaranya hormat namun penuh tekad. Bu Halimah mengangguk, lalu menoleh ke belakang, memanggil suaminya. Ustaz Malik keluar. Wajahnya masih memancarkan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Ia menatap para warga dengan pandangan bertanya. Darman melangkah maju, memandang Ustaz Malik lurus di mata. "Kami datang bukan untuk mempermalukan, Ustaz," ucap Darman pelan. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. "Kami hanya membawa pesan dari para tetangga, dari anak-anak muda, dari ibu-ibu, dari orang-orang yang kemarin menyaksikan semuanya tapi diam." Ustaz Malik hanya menatap mereka tanpa suara. Raut wajahnya sulit ditebak. "Kami minta maaf atas nama semua yang diam,"
lanjut Darman. Kami juga datang untuk mengajak Ustaz melihat keadaan Nenek Mardiah. Untuk apa? Tanya Ustaz Malik lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah tenaganya terkuras habis. Ia tahu apa yang Darman maksud, dan ia takut untuk menghadapinya. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, Ustaz, jawab Darman, tatapannya tak goyah. Melihat dampak dari perbuatan kita, dari keangkuhan kita. Ustaz Malik tak membantah. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Ia mengangguk pelan. Bersama para warga, Ustaz Malik dan Bu Halimah melangkah menuju rumah Nenek Mardiah. Suasana hening menyelimuti perjalanan singkat itu. Hanya terdengar derit langkah kaki dan bisikan angin. Setiap langkah yang diambil Ustaz Malik terasa berat, seolah ia membawa beban ribuan ton di pundaknya. Sesampainya di rumah Nenek Mardiah, sebuah rumah kayu reot di ujung gang, hati Ustaz Malik serasa diremas. Rumah itu tampak lebih ringkih dari sebelumnya, seolah ikut meratapi nasib penghuninya. Nenek Mardiah duduk di serambi rumah, mengenakan kain sarung lusuh dan sebuah sweter tipis yang usang. Ia menoleh ke arah suara langkah kaki, penglihatannya kabur, wajahnya sayu, namun tetap menyimpan kehangatan yang aneh, seolah penderitaan tak sanggup memadamkan cahaya kemanusiaan di dalam dirinya. Melihat nenek itu, lutut Ustaz Malik gemetar hebat. Ia tak kuat lagi berdiri. Citra dirinya sebagai ulama terpandang, sebagai sosok yang ditakuti, kini hancur lebur. Ia berlutut di hadapan Nenek Mardiah, tangannya gemetar, mencoba menahan tubuh yang lemas tak berdaya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras membasahi pipinya yang kian tirus. Sebuah suara lirih, patah-patah berat, keluar dari mulutnya, dipenuhi penyesalan yang tak terhingga. Saya mohon maaf, Nek, ucapnya tersengal-sengal. Saya telah membakar bukan hanya harta nenek, tapi juga hati banyak orang. Saya buta, saya congkak. Maafkan saya, Nek, maafkan saya. Nenek Mardiah hanya diam, menatap mata Malik yang kini mulai berkaca-kaca, seolah ia melihat bukan hanya seorang ulama yang menyesal, tetapi seorang manusia yang tengah berjuang melawan kegelapan dalam dirinya sendiri. Udara di sekitar mereka terasa begitu berat, dipenuhi dengan penyesalan, pengakuan, dan sebuah harapan yang samar akan pengampunan. Malam itu, setelah Ustaz Malik kembali dari rumah Nenek Mardiah, hatinya terasa kosong namun juga diliputi gelombang penyesalan yang tak berujung. Langkahnya gontai memasuki rumah, di mana kegelapan seolah telah bersarang jauh di dalam setiap sudut. Bu Halimah menyambutnya dengan tatapan cemas, namun tak berani bertanya. Aura yang terpancar dari suaminya adalah keputusasaan yang begitu pekat. Mereka masuk ke kamar Raka, yang masih terbaring lemah. Seluruh tubuh Raka bergetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat. Ia meracau dalam tidurnya. Bisikan-bisikan tak jelas yang perlahan berubah menjadi jeritan. Api! Api! Dia bawa api! Bu! Dia bakar semuanya! Dia bakar aku! Suara melengking itu menusuk gendang telinga Ustaz Malik, mengoyak sisa-sisa pertahanannya. Ia mendekat, mencoba memegang tangan anaknya. Namun Raka sontak menjerit lebih kencang. Tangannya mencakar-cakar udara seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya menggigil hebat, seakan-akan sedang diterpa angin dari dunia lain. Raka, nak, bangun. Astagfirullah. Bangun, nak. Bu Halimah menjerit histeris sambil memeluk anaknya erat. Namun Raka terus berteriak. Suaranya semakin parau dan nyaris tak berbentuk. Dia bawa api, Bu. Dia bawa api. Dia bakar semuanya. Dia bakar aku. Tubuh kecil itu mendadak memanas. Suhunya naik drastis. Keringatnya berubah seperti uap, dan kulitnya mulai memerah, seolah benar-benar terbakar dari dalam. Bu Halimah histeris. Air matanya tak terbendung. Ia memanggil suaminya. Malik, Malik, tolong anak kita. Ustaz Malik hanya bisa berdiri kaku. Pandangannya terpaku pada anaknya. Kata-kata Raka menggema di kepalanya. Dia bakar aku. Siapa? Dia, yang dimaksud? Apakah ini azab itu? Apakah Raka melihatnya?
Melihat perbuatannya yang keji di sore hari, pikirannya kacau balau, ketakutan mencengkeramnya. Ia bukan lagi seorang ustaz yang dihormati, melainkan seorang ayah yang melihat anaknya menderita, dan mungkin penyebab penderitaan itu adalah dirinya sendiri, sang pembakar gerobak tua. Bu Halimah hanya bisa menangis, memeluk tubuh anaknya yang terus meronta. Tangannya nyaris melepuh karena panas kulit Raka, namun ia tak peduli. Ia terus berbisik, memohon ampunan Allah, memohon agar anaknya diselamatkan. Ustaz Malik terhuyung, bersandar di dinding dingin, hatinya remuk redam. Kehancuran yang ia sebabkan kini kembali menghantamnya dengan cara yang paling mengerikan. Ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, pintu rumah mereka tiba-tiba diketuk pelan, namun ketukan itu terasa sangat keras di telinga di tengah keheningan malam yang mencekam. Tok tok tok. Malik dan istrinya saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Tak ada tetangga yang biasa datang pada jam segini. Dengan langkah ragu dan tubuh gemetar, Malik membuka pintu. Di luar tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berdesir, membawa serta bau asap tipis yang entah dari mana asalnya. Namun, di dalam rumah, suara Raka tak pernah berhenti meracau. Jeritannya memenuhi setiap sudut, seolah api yang ia lihat tak pernah padam. Ketukan pintu itu berulang, setiap malam, selama sepekan penuh. Setiap kali Malik membuka, tak ada siapa-siapa di balik pintu. Namun, setiap pagi, mereka menemukan jejak-jejak yang tak masuk akal di halaman rumah. Abu potongan kayu hangus, kadang juga serpihan logam gosong. Semuanya berasal dari sisa-sisa gerobak Nenek Mardiah yang sudah dibakar. Rumah Ustaz Malik tak pernah lagi sama. Suasana suram menyelimuti. Tawa Raka yang dulu riang telah berganti rintihan pilu, dan keberanian Ustaz Malik perlahan terkikis habis. Ia tak pernah berani berceramah lagi. Setiap kali ia naik mimbar masjid, pandangan jemaah seakan menembus batinnya. Bisik-bisik yang dulu samar kini terdengar begitu jelas di telinganya, menghakiminya. Para jemaah kini tahu, bukan hanya tentang gerobak yang terbakar, tetapi juga tentang azab yang menimpa Raka. Di tengah kegelisahan itu, suatu pagi, saat Ustaz Malik berjalan lunglai di halaman masjid yang kini terasa begitu asing baginya, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kaleng kecil tergeletak di atas bekas letak gerobak yang dulu ia bakar. Kaleng itu adalah kaleng tempat Nenek Mardiah menyimpan uang recehan. Kaleng yang seharusnya sudah hangus menjadi arang. Ia mendekat dengan gemetar. Hatinya berdebar tak karuan. Ia membuka tutup kaleng itu. Di dalamnya hanya ada satu koin. Tapi bukan koin biasa. Itu adalah koin zaman dulu, penuh karat, dengan nama Mardiah, terukir samar di sisi belakangnya. Bu Halimah, yang ikut ke masjid pagi itu karena merasa takut meninggalkan suaminya sendirian, hanya bisa berdiri kaku di belakangnya, ketakutan merayap di wajahnya. Namun, belum selesai semua terkejut. Dari dalam kaleng itu, terdengar sebuah suara. Lirih, namun sangat jelas. Seolah langsung menusuk ke dalam sanubari. Bukankah ini yang kau cari, Malik? Kebenaran yang selama ini kau butakan. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara Nenek Mardiah, melainkan gema dari masa lalu yang kini hidup kembali, menuntut pertanggungjawaban. Ustaz Malik menjatuhkan kaleng itu. Tangannya gemetar. Koin Mardiah menggelinding, mengeluarkan suara berdenting yang menggema di keheningan pagi. Tiba-tiba, dari samping kaleng itu, muncul sebuah kain kerudung. Kain itu lusuh, berwarna coklat, dan beraroma arang yang khas. Malik meraihnya, dan di ujung kerudung itu, tertulis samar nama, Mardiah. Kain kerudung itu seolah berbisik, membawa memori tentang kepedihan dan ketidakberdayaan. Beberapa jemaah masjid yang menyaksikan kejadian itu langsung berlarian pulang, sebagian lagi terdiam di tempat, membaca istighfar berulang-ulang, ketakutan melingkupi mereka. Gerobak itu tak lagi ada di tempatnya. Lenyap seolah tak pernah ada di sana. Tapi kain kerudung itu masih di tangan Malik, beraroma arang dan ada nama Mardiah yang tertulis samar di ujungnya. Sejak kejadian itu, nama Nenek Mardiah kembali hidup di tengah warga. Gerobak yang muncul tiba-tiba dan kemudian menghilang seperti asap, suara lirih dari kaleng tua,
dan kemunculan sosok renta yang tak mungkin hadir kembali, semua menjadi buah bibir. Pertanda-pertanda itu semakin memperparah ketakutan Ustaz Malik, sekaligus membuka mata hati banyak warga. Mereka tak lagi hanya melihat Ustaz Malik sebagai ulama yang disegani, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang dihantam azab tak terduga. 2 hari setelah insiden kerudung di masjid, Ustaz Malik terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Malam itu, ketukan di pintu terasa lebih halus, namun ia tetap tak berani membuka. Pagi harinya, saat membuka pintu rumah, ia tidak menemukan abu atau serpihan gerobak. Hanya sebuah benda kayu kecil yang diletakkan rapi di depan pintu. Sebuah papan. Di atas papan itu terdapat ukiran tangan kasar. Tulisannya terlihat seperti diukir dengan ujung pisau atau paku tua. Tulisannya terbaca, "Ini warisan untuk yang mengerti rasa lapar." Malik menggigil. Ia menyentuh papan itu, dan tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya terpejam. Ia melihat sesuatu, sekelebat kilasan masa lalu. Nenek Mardiah duduk di bawah pohon mangga, mengelus gerobaknya sambil membagikan pisang goreng kepada anak-anak miskin. Wajahnya tersenyum tulus, penuh kasih sayang. Kilasan itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Malik dengan tubuh gemetar dan hati yang teriris. Ia memegang papan itu erat-erat. Kata-kata itu, warisan untuk yang mengerti rasa lapar, terasa begitu menghantam. Siapa yang mengerti rasa lapar di sini? Anak-anak kecil itu, atau dirinya sendiri yang kini lapar akan kedamaian dan pengampunan? Tak lama setelah itu, sebuah teriakan memecah keheningan pagi. "Pak Malik, cepat ke masjid, cepat!" teriak seorang warga dari ujung jalan. Malik berlari tanpa sandal, tanpa sorban. Ia hanya mengenakan baju tidur dan jaket tipis. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Di depan masjid, orang-orang sudah berkerumun. Mereka semua mengelilingi sesuatu. Ketika Malik berhasil menerobos kerumunan, tubuhnya lemas. Di tengah halaman masjid yang beralas kerikil putih, berdiri satu gerobak tua, sama persis dengan milik nenek Mardiah. Tapi kali ini gerobak itu utuh, tidak gosong, tidak terbakar, dan di atasnya tertata rapi pisang goreng, tahu isi, dan risol hangat yang mengepulkan asap tipis. Wanginya menyeruak, bukan bau minyak hangus, melainkan aroma kebaikan yang telah lama hilang. Warga terdiam. Mata mereka membelalak tak percaya. Gerobak itu seolah muncul dari dimensi lain, membawa pesan yang begitu jelas. Sebuah papan kecil digantung di sisi gerobak, dengan tulisan yang sama persis. "Ini warisan untuk yang mengerti rasa lapar." Apa arti semua ini? Apakah ini kesempatan kedua? Ataukah azab itu belum usai dan akan terus menghantuinya dengan cara yang tak terduga? Bagaimana Ustaz Malik akan merespons semua keajaiban dan teror spiritual ini? Di tengah halaman masjid yang beralas kerikil putih, gerobak itu berdiri tegak, utuh, seolah tak pernah tersentuh api. Aroma pisang goreng, tahu isi, dan risol hangat mengepulkan asap tipis, bukan bau minyak hangus, melainkan aroma kebaikan yang telah lama hilang. Warga terdiam, mata mereka membelalak tak percaya. Gerobak itu seolah muncul dari dimensi lain, membawa pesan yang begitu jelas. Sebuah papan kecil digantung di sisi gerobak, dengan tulisan yang sama persis seperti yang ditemukan Malik di depan rumahnya. "Ini warisan untuk yang mengerti rasa lapar." Ustaz Malik, yang berhasil menerobos kerumunan, hanya bisa memandangi gerobak itu dengan tatapan kosong, tubuhnya lemas, jiwanya terguncang. Apa arti semua ini? Apakah ini kesempatan kedua? Ataukah azab itu belum usai dan akan terus menghantuinya dengan cara yang tak terduga? Pikirannya berkecamuk, mencari jawaban di antara kerikil-kerikil putih dan wajah-wajah bingung di sekelilingnya. Ia melangkah mundur perlahan, seolah takut menyentuh gerobak yang kini tampak suci itu. Ketakutan bercampur penyesalan membelenggunya. Gerobak itu bukan lagi sekadar gerobak tua, melainkan cermin dari perbuatannya. Sebuah monumen bisu yang menjulang di tengah halaman masjid yang dulu ia jaga kesuciannya dengan kesombongan. Sejak peristiwa gerobak ajaib itu, Ustaz Malik menghilang dari pandangan publik. Ia tak lagi berani naik mimbar masjid, tak lagi memimpin salat berjamaah,
Bahkan ceramah subuh yang dulu rutin ia isi kini hanya tinggal kenangan. Rumahnya yang berada di samping masjid terasa sunyi, seolah jiwanya yang mati telah merasuk ke dalam setiap dinding. Ia lebih banyak menyendiri di ruang kecilnya, duduk bersila di atas sajadah yang semakin usang, membaca ulang surat yang ditemukannya di depan pintu malam itu. Ini warisan untuk yang mengerti rasa lapar. Ia berusaha mencari makna di balik setiap huruf yang ditulis dengan tangan renta itu. Namun jawabannya tak kunjung datang. Hanya rasa hampa dan sesak yang kian dalam. Di waktu yang bersamaan, Darman, pemuda yang baru kembali dari pesantren, tak bisa berdiam diri. Ia melihat perubahan di kampung, dari ketakutan menjadi harapan. Dengan keberanian yang tumbuh dari hati nurani, ia mencari Nenek Mardiah. Ia menemukan perempuan renta itu duduk di serambi rumahnya yang nyaris roboh, mengenakan kain sarung dan sweter lusuh. Gerobak baru itu, gerobak yang muncul di masjid, sudah berada di dekatnya. Darman mendekat, lalu duduk di bangku kecil di belakangnya. "Nek, mau jualan lagi?" tanyanya lembut. Perempuan tua itu hanya mengangguk pelan. Ia menatap gerobak, lalu menepuk pundak Darman. "Kamu kuat ya? Jangan kayak yang bakar-bakar kemarin. Hati-hati." Lidah api cepat membakar tangan kotor. Katanya dengan suara lirih namun penuh makna. Nenek Mardiah mulai mengeluarkan pisang goreng dari dalam kotak anyaman bambu yang tergantung di samping gerobak. Wangi khasnya menyeruak ke seluruh halaman. Aroma kehangatan dan kebaikan yang telah lama hilang. Darman membantu Nenek Mardiah menyusun dagangan. Ia merasa ada secercah harapan di balik mata sayu nenek itu. Beberapa hari kemudian, saat Nenek Mardiah sedang berjualan di pinggir jalan, gerobaknya yang sudah terlihat lebih bersih dan kokoh itu tiba-tiba menarik perhatian. Ada rantai yang patah di salah satu rodanya, membuatnya sedikit tidak stabil. Nenek Mardiah mencoba menyambungnya kembali sebagai bentuk penyesalan atas keteledorannya. Namun, saat ia menyentuh rantai itu dengan kedua tangannya yang keriput, tiba-tiba suara seperti deru angin besar terdengar dari langit. Warga menengadah. Awan mendadak terang, namun bukan karena petir. Seberkas cahaya turun perlahan, jatuh tepat di atas gerobak. Cahaya itu menyelimuti rantai yang patah, dan dalam sekejap, rantai itu utuh kembali. Gerobak tua itu kini seperti baru, kayunya bersih, roda-rodanya kokoh, dan kain penutupnya kembali putih bersih, seolah disucikan oleh sentuhan ilahi. Kejadian itu disaksikan banyak warga, dan kabar tentang langit Cibening pagi itu tidak lagi mendung. Namun di dalam relung hati Ustaz Malik, awan kelabu masih betah bergelayut. Gerobak Nenek Mardiah yang utuh, yang kini kembali menjajakan pisang goreng di pinggir jalan, menjadi monumen bisu atas perbuatannya. Setiap kali aroma manis itu terbawa angin, itu adalah tusukan baru di jantungnya. Ia tak lagi berani menatap wajah warga, tak lagi sanggup naik mimbar. Rumahnya, yang dulu megah di samping masjid, terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah berbisik mengulang dosanya. Raka, putranya, masih terbaring dengan mata terbalut. Kegelapan yang sama pekatnya dengan batin Malik sendiri. Bu Halimah, istrinya, kini menghabiskan sebagian besar waktunya di atas sajadah, melantunkan ayat suci dengan suara parau namun teduh. Malik melihat perubahan itu dari jauh, merasa semakin kecil dan tak pantas berada di sisi wanita salehah itu. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, sebuah cangkang kosong yang tersiksa oleh ingatan dan azab yang tak berkesudahan. Di tengah kekalutan itu, Rashid, anak yatim yang kini tinggal bersamanya, menjadi satu-satunya pendengar bisu. Bocah itu, dengan mata bening dan senyum polos, seringkali hanya duduk di dekatnya, menggambar di atas pasir atau membaca buku cerita sederhana. Rashid tak banyak bicara, tapi kehadirannya seolah membawa secercah cahaya yang begitu murni, terlalu murni untuk Malik yang kotor. Suatu sore, saat Malik merenung di sudut ruang, Rashid mendekat. "Abi, kenapa matanya Raka masih gelap?" tanyanya lirih. Malik tercekat. Bagaimana ia harus menjelaskan azab kepada seorang anak kecil? Bagaimana ia harus mengakui bahwa kegelapan itu adalah pantulan dari kegelapan hatinya sendiri? Allah sedang menguji kita, nak, jawab Malik. Suaranya serak. Rashid mengangguk pelan.
seolah memahami lebih dari yang diucapkan. Kehadiran Rashid dan ketulusannya perlahan mengikis sedikit demi sedikit keangkuhan terakhir yang masih tersisa di sudut hati Malik. Di sisi lain kampung, kehidupan Nenek Mardiah setelah keajaiban gerobaknya seolah kembali menemukan iramanya. Dibantu Darman dan beberapa warga yang mulai berani menunjukkan kepeduliannya, nenek itu melanjutkan hidup dengan berjualan gorengan. Aroma pisang gorengnya kini bukan hanya sekadar dagangan, melainkan simbol ketabahan dan keikhlasan. Wajahnya yang keriput kini lebih sering tersenyum, meski gurat kesedihan akibat kehilangan gerobak dan putra semata wayangnya tak pernah benar-benar pudar. Beberapa minggu berlalu. Suatu pagi yang cerah, saat matahari mulai menghangatkan bumi Cibening, Nenek Mardiah ditemukan tertidur pulas di serambi rumahnya, dengan tangan masih memegang tasbih usang. Ia pergi dengan tenang, menyisakan senyum tipis di wajahnya, seolah melepaskan semua beban dunia. Kampung Cibening berduka, namun juga merasa damai. Nenek Mardiah telah menyelesaikan perjalanannya, meninggalkan jejak kebaikan dan ketabahan yang tak akan terlupakan. Darman, dengan hati berat, turut mengurus pemakaman, merasa kehilangan sosok yang telah menjadi cerminan keadilan ilahi. Beberapa hari setelah kepergian Nenek Mardiah, Rashid menghampiri Ustaz Malik yang masih terpuruk dalam kesendiriannya. Anak itu membawa sepucuk surat lusuh yang terlipat rapi. "Abi, ini dari Nenek Mardiah." Rashid disuruh kasih ke Abi kalau nenek sudah tidak ada, kata Rashid, menyerahkan surat itu. Tangan Malik bergetar saat menerima surat itu. Itu adalah tulisan tangan Nenek Mardiah yang sudah keriput dan terbata-bata. Namun setiap goresannya penuh makna. Malik membaca. Isi surat itu singkat, namun menghantamnya lebih keras dari badai apapun yang pernah ia alami. "Nak Malik, yang harus mengerti itu bukan hanya yang diberi, tapi yang memberi. Dan semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, itu sudah takdir dari Allah." Kalimat itu merasuk ke dalam jiwanya, membongkar setiap lapisan kesombongan dan keangkuhan yang selama ini menyelimutinya. Malik ambruk, lututnya lemas, air matanya tumpah ruah, membasahi surat dan sajadah. Ini bukan lagi air mata penyesalan karena azab, melainkan air mata taubat yang sesungguhnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya ia merasa kosong dari segala kebencian dan keangkuhan. Hanya ada kepasrahan dan pengakuan dosa yang tulus. Sejak saat itu, Ustaz Malik yang baru lahir, ia masih membawa beban neraka yang tak kunjung sembuh. Namun kini ia menerimanya sebagai bagian dari takdir, sebagai pengingat abadi atas kesalahannya. Ia mulai dengan hal-hal kecil. Mendekati Bu Halimah, memohon maaf atas segala kesombongan dan kebutaan hatinya. Bu Halimah, dengan mata sembab namun teduh, memeluk suaminya. Air matanya ikut menetes, bukan karena sedih, melainkan karena syukur atas kembalinya belahan jiwanya. Malik juga menghabiskan waktu lebih banyak dengan Raka, membacakan cerita, meraba wajah putranya dengan sentuhan penuh kasih. Ia tak lagi memohon kesembuhan instan, melainkan kekuatan untuk menerima dan mencintai dalam kondisi apapun. Ia mulai membersihkan halaman masjid yang sempat ia abaikan, bukan dengan perintah, melainkan dengan tangannya sendiri. Ia membersihkan setiap sudut masjid, setiap kerikil putih, seolah membersihkan setiap noda di hatinya. Setiap malam, ia tahajud, memohon ampunan, bukan dengan suara lantang yang dulu penuh keangkuhan, melainkan dengan bisikan lirih yang penuh penyesalan. Setiap langkahnya kini dipenuhi kerendahan hati. Perlahan tapi pasti, perubahan itu terlihat oleh warga. Malik tak lagi bersembunyi. Ia mulai menyapa tetangga dengan senyum tulus, membantu warga yang kesulitan, bahkan tanpa diminta. Ia tidak lagi naik mimbar untuk berdakwah, melainkan duduk di saf belakang, mendengarkan khutbah dengan khusyuk, seperti jemaah biasa. Darman, yang selama ini mengamati, merasakan kelegaan di hatinya. Ia melihat Ustaz Malik yang dulu disegani karena ketegasannya, kini dihormati karena ketulusan dan kerendahan hatinya. Warga desa pun mulai kembali, tidak lagi dengan rasa takut, melainkan dengan senyuman dan sapaan hangat. Kedamaian yang dulu terusik oleh amarah dan kesombongan kini kembali menyelimuti kampung Cibening. Bukan kedamaian yang lahir dari ketiadaan masalah,
melainkan kedamaian yang tumbuh dari pemahaman, pengampunan, dan penerimaan takdir ilahi. Ustaz Malik akhirnya menemukan kedamaian batin yang sejati, bukan dalam pujian dan kehormatan, melainkan dalam taubat yang murni, dalam pemahaman bahwa kebaikan sejati adalah mengerti bukan hanya saat menerima, tapi juga saat memberi, dan bahwa semua adalah bagian dari rencana agung Sang Pencipta. Ia, Ustaz Malik, telah menebus dosanya, dan kini ia berjalan di jalan Allah, bukan lagi dengan sorban keangkuhan, melainkan dengan hati yang bersih dan jiwa yang lapang. Semoga kisah azab ini menjadi pengingat yang berharga bagi kita semua. Jika Anda merasakan manfaat dan ingin terus mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah serupa, jangan lupa untuk subscribe channel ini, beri like pada video ini, dan bagikan pendapat serta hikmah yang Anda petik di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.